Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Alia Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus dengan NIM 240405502022. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Khusus. Saya dari kelas 3B akan membahas topik-topik mengenai pendidikan inklusif. Topik pertama mengenai definisi pendidikan inklusi, saya ambil dari 3 sumber. Yang pertama yaitu menurut UNESCO pada tahun 2009, di mana pendidikan inklusi adalah suatu proses dalam mengidentifikasi dan merespon keberagaman kebutuhan peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan komunitas, serta mengurangi eksklusi dalam dan dari pendidikan. Kemudian yang kedua, menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian yang ketiga, menurut Krisnanto Trisutrisno pada tahun 2022, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi istimewa untuk belajar bersama peserta didik umum dalam satu lingkungan. Kemudian topik kedua mengenai kebijakan internasional. Pada United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability pada pasal 24 tahun 2006, mana menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, bermutu dan tanpa diskriminasi di semua jenjang dan sepanjang hayat. Negara wajib menyediakan sistem pendidikan yang menempatkan penyandang disabilitas dalam lingkungan belajar bersama peserta didik lain, menyesuaikan kurikulum, metode, dan fasilitas agar aksesibel, dan memberikan dukungan individual yang sesuai agar mereka dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam proses belajar. Pada topik ketiga yaitu kebijakan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang inklusif, bermutu, dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Lanjut pada topik keempat yaitu ragam disabilitas. Terdapat dua ragam disabilitas. Yang pertama yaitu temporer, yaitu disabilitas dengan kondisi keterbatasan fungsi tubuh atau mental yang bersifat sementara dan dapat pulih seperti cedera, trauma, ataupun gangguan psikologis akibat bencana. Kemudian disabilitas permanen yaitu keterbatasan fungsi tubuh, intelektual, mental ataupun sensorik yang menetap dan berdampak jangka panjang terhadap partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Contohnya seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autism, dan lainnya. Kemudian topik Index for Inclusion, yaitu seperangkat panduan reflektif yang membantu sekolah menilai dan mengembangkan budaya, kebijakan, dan praktik yang inklusif. Tujuannya yaitu untuk mengurangi hambatan belajar dan meningkatkan partisipasi semua peserta didik. Terdapat 3 pilar utama, yaitu yang pertama, budaya inklusi, membangun nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai dan rasa memiliki di antara seluruh warga sekolah. Kedua, kebijakan inklusif yang memastikan bahwa aturan dan keputusan sekolah mendukung akses dan keadilan bagi semua. Yang ketiga, praktik inklusif, yaitu bagaimana proses pembelajaran dan interaksi di kelas disesuaikan agar semua anak bisa berkembang sesuai potensinya. Dan topik ke-6 yaitu mengenai bentuk layanan pendidikan. Yang pertama yaitu layanan pendidikan segregasi, yaitu layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah khusus berdasarkan jenis disabilitasnya. Kemudian layanan pendidikan integrasi, yaitu anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler namun tanpa penyesuaian kurikulum atau dukungan yang memadai. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan inklusi, pendekatan pendidikan yang menempatkan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar dengan dukungan yang sesuai agar mereka dapat berpartisipasi penuh dan berkembang bersama. Sekian pemaparan dari saya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.